الوالدين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وامله وأخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ويدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أي يجعل الله لهن السبيلا واللذان يأتيانها منكم فأذوهما الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون هم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi
أجمعين أما بعد Janabal Mukarramin wal Mukarramat, para alim, para kiai, Akhinal Karim Ki Haji Muhammad Suhud beserta ibu serta keluarga yang kami muliakan, pada santri-santri pesantren Nusyakil Quran yang senantiasa berbahagia dan yang saya banggakan. Segala pujaan dan pujian Azza wa Jalla yang telah melimpahkan segala nikmah, rahmah, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sihah wa afiyah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada Habibina wa syafi'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya marilah kita tawasul singkat ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram wa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'il arifin wal ulama'il amilin wassiddiqin wassuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila hadrati kulli waliyyi wa waliyati lillahi ta'ala fi masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu wa kanal kainu fi ilmihi ta'ala wa halat arwahuhum, khususanil awliya'at tis'ah alladzina balahuddin bi biladinal Indonesia wa khususan jami'al awliya fi jabil gharbiyah wa thumma ila hadarati a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wal musannifin wal muallifin wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa satidina wa satidi asatidina, khususan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa khususan Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i wa Syekh Abu Suja Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani wa khususan Syekh Al-Imam An-Nawawi muassis Mahadriyat wa zawjatahu wa usulahuma wa furu'ahuma wa talamidahuma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ikhwanina wa akhwatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ahli buddina wa buddi abaina wa dhabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Khususnya mari kita sebutkan kedua orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi asrarihi fid darwaini amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini kita sampai pada faslun fi istimali alatis siwak. Fasal yang menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. Faslun ay hadza faslun, utawi kiku ana fasal swiji. Fasal ini fistimali alatis siwaki, ing dalem mertelaken gunaken alat siwak. Di dalam menjelaskan menggunakan alat siwak. Wa huwa lan utawi as-siwak iku min sunanil wudu'i, sebagian saking piro-piro kesunatane wudu. Wa huwa min sunanil wudu, dan siwak merupakan sebagian dari beberapa kesunatannya wudu. Jadi ketika kita mau wudu, kita disunnahkan untuk menggunakan siwak terlebih dahulu. Wa yutlaqu lan den ucapaken opo as-siwaku siwak aidon halih malih alama ing atase perkara yustaku kang den gawe siwakan opo bihima min arokin, nyatane saking kayu arok, wa nahwihi lan sepadane arok. Wa yutlaqu siwaku aidon alama yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Siwak, kata as-siwak itu juga bisa digunakan untuk menamai sesuatu yang digunakan untuk bersiwak, yaitu dari kayu arok dan sesamanya. Jadi tadi dijelaskan bahwasanya siwak yang merupakan sebagian daripada kesunatannya wudu tadi dikatakan adalah menggunakan alat siwak yang tadi. Tapi siwak ini juga bisa untuk menamai sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Itu ini
Min arokin wa nahwihi, yaitu dari kayu arok dan sesamanya. Ini namanya siwak. Yaitu min kulli khosinin tohirin. Dari kayu arok dan sesamanya maksudnya adalah dari setiap perkara yang kasar yang suci. Bisa menggunakan kain, bisa menggunakan sikat gigi. Pokoknya setiap perkara yang khosin, yang kasar, yang suci, ini dikatakan dengan siwak. Apa yang dikatakan dengan arok? Wal aroku syajarun tawilun na'imun kasirul akson yustaku bikutbanihi. Yang dikatakan dengan arok, pohon yang tinggi, yang halus, yang banyak cabangnya, serta ranting-rantingnya bisa digunakan untuk bersiwak. Itu namanya arok. Ini rantingnya ini. Ini ranting daripada kayu arok. Kayu arok namanya. Seperti ini kayu arok. Di pohonnya itu menjulang tinggi, halus seperti ini, banyak cabangnya, dan rantingnya ini bisa digunakan untuk bersiwak. Itu namanya kayu arok. Wasiwaku lan utawi siwakan iku mustahabun kang den sunahaken fi kulli halin, ing dalam saben-saben tingkah, ai fi kulli zamanin. Bersiwak itu disunahkan di setiap saat dan di setiap waktu. Di antaranya ketika hendak sholat, wat tawafi dan hendak tawaf, wal khutbati dan hendak khutbah, wa huslin dan hendak mandi, wa tayamumin dan tayamum, wa wudu'in dan wudu, wa iradatu aklin dan hendak makan, wa naumin dan hendak tidur, wa jima'in 18 tahun ke atas. Wa dukhuli mangzilin walau li ghairihi, dan ketika hendak masuk rumah walaupun rumahnya orang lain. Ketika mau masuk maka disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Juga wa dukhuli masjidin walau kholian, dan juga disunahkan lagi ketika masuk masjid walaupun sepi, walaupun sendiri, tidak ada temannya. Juga wa dukhulil ka'bati, dan hendak masuk Ka'bah, wa qiraati Qur'anin, dan membaca Al-Qur'an, au hadisin, atau membaca hadis, au ilmin syar'iyyin, ataupun ilmu syara', mau ngaji seperti ini juga disunahkan untuk bersiwak terlebih dahulu. Al-zikrin, ataupun mau berzikir, menyebut asma-asma Allah. Juga wa ba'da witrin, dan setelah sholat witir.
Wafis sahuri, ketika hendak sahur. Wa indal atsi, dan ketika dahaga. Wal ju'i, dan lapar. Lapar itu siwakan, bukan dimakan siwaknya. Juga wa indal ihtidhar, ketika sakaratul maut, siwakan. Jadi ketika ada orang yang sulit keluar ruhnya, sudah seharian tidak mau keluar, kasihan, disiwakin. Ini biasanya akan mempermudah keluarnya ruh, bukan berarti siwaknya yang membunuh. Ini harus hati-hati, harus dikasih tahu bahwasanya dengan siwak ini akan mempermudah orang yang sakaratul maut, bukan siwaknya yang membunuh. Soalnya kadang ada dibacakan Yasin dikira membunuh, bukan. Juga wa indal istima' bil ikhwan, ketika hendak berkumpul dengan teman-teman, berkumpul sikat gigi terlebih dahulu ataupun siwakan. Ini sangat dianjurkan. Ini. Wala yukrahu lan siwak tangzihan kelawan makruh tangzih illa ba'da zawali, angin ing dalem sakwise lingsir lisaimi kedhe wong kang puasa. Fardhon iku fardu anane saum au naflan utawa sunat. Wala yukrahu tangzihan, dan tidak dimakruhkan tangzih kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Fardon au naflan, baik puasa fardu ataupun puasa sunat. Jadi menggunakan siwak ini tidak makruh tangzih. Apa makruh tangzih? Itu makruh isma, makruh yang tidak sampai ada dosanya, itu namanya makruh tangzih. Sebab makruh itu ada dua, ada makruh tangzih. Kalau makruh tahrim, kalau dilakukan bisa terkena dosa. Contohnya nanti sholat dimakruhkan, nanti di belakang ada sunat setelah asar, belakang ada. Illa ba'da zawali lis-shaimi fardhon aw naflan, kecuali setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Jadi bagi orang yang berpuasa ketika bersikat, ketika bersiwak atau hukumnya apa? Makruh. Makruhnya makruh tangzih. Sis kelawan surupe srengenge. Dan kemakruhan itu hilang setelah tenggelamnya matahari. Jadi kalau sudah tenggelamnya matahari, sudah waktunya berbuka, maka sudah tidak makruh lagi.
Sopo An-Nawawiyu al-Imam An-Nawawi adamal karohati ing ora anane makruh mutlakon halih mutlak. Wakhtaron Nawawiyu adamal karohati mutlakon. Al-Imam An-Nawawi memilih tidak ada kemekruhan secara mutlak, baik sebelum tergelincirnya matahari ataupun setelah tergelincirnya matahari. Ini menurut Imam siapa? An-Nawawi. Nah, inilah indahnya perbedaan di antara ulama. Kalau tadi menurut kitab Takrib yang disarai atau diperjelas oleh kitab Fathul Qorib, bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa hukumnya makruh. Sedangkan menurut Al-Imam An-Nawawi, baik setelah tergelincirnya matahari ataupun sebelumnya tergelincirnya matahari, bagi orang yang berpuasa secara mutlak tidak dimakruhkan. Wa huwa lanutawi as-siwak, ayis siwaku tegese siwak fis salasati mawadi'a, ing dalam telu piro-piro panggonan iku asyaddu luwih banget apane istihbaban, oleh den sunataken min ghairiha ketimbang saking liyane salasati mawadi. Wa huwa ayis siwaku fis salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Bersiwak di 3 tempat itu lebih, atau iku asyaddu istihbaban, lebih disunahkan dari selainnya 3 tempat tersebut. Jadi bersiwak ini sangat disunahkan di 3 tempat daripada di selainnya 3 tempat tadi. Ahadu utawi salah swijine salasati mawadi iku inda taghayyuril fami, ing dalam nalikane owai ambune cangkem min azmin saking suwene meneng. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin. Yang pertama adalah ketika berubahnya bau mulut yang disebabkan azmin, lamanya diam. Karena lama diam, nggak ngomong, nggak bicara, akhirnya mulutnya bau tidak sedap. Maka sangat dianjurkan untuk bersiwak. Segera sikat gigi ataupun segera memakai siwak ini. Qila dan ngendikaken opo huwa. Wa utawi azm iku sukutun, meneng tawilun kang suwe. Qila huwa sukutun tawil. Yang dikatakan azm adalah diam yang lama, itu namanya azm. Wakilalan dan ngendikaken apa tarkul akli, ninggal mangan. Ada juga yang mengatakan azm adalah tarkul akli, tidak makan. Karena tidak makan
yang agak lama, setengah hari misalnya, dibuat tadarus belum makan sehingga bau mulut. Wa inna maqala lan angin pestine ngendika sapa musannif wa ghairihi ing dawu wa ghairihi lan liyane azam dan musannif mengatakan wa ghairihi dan selainnya azam lias mula supaya mengku apa ghairihi supaya memuat taghayyurul fami ing owae cangkem bi ghairi azmin kelawan liyane suwene meneng. Wa inna maqala wa ghairihi liyasmula taghayyurul fami bi ghairi azmin. Pengarang kitab ini mengatakan wa ghairihi dan selainnya supaya mencakup pada perubahan bau mulut disebabkan selainnya diam yang lama. Dicontohkan ka'akli dzirihin kaya dene mangan perkara kang duweni ambu, seperti makan sesuatu yang memiliki bau, karihin kang den sengiti, yang dibenci atau dimakruhkan. Jadi setelah makan makanan yang memiliki bau yang tidak disenangi, bau yang dimakruhkan. Dicontohkan ming saumin saking bawang putih, bawang, makan bawang, bawang putih. Wabasolin lan berambang atau bawang merah, baru makan sate atau sambal bawang. Nih, ini dianjurkan segera untuk sikat gigi, nih, karena baunya itu tidak sedap. Ataupun makan petai. Wa ghairihima lan liyane saumin wa basolin dan selainnya bawang dan berambang, dan selainnya bawang putih dan bawang merah. Di sini contohkan kafukhlin, kafujlin, seperti buah lobak. Saya belum pernah lihat. Wakarosin, bawang bakung, ataupun kita makan pete, makan apa lagi, jengkol, itu punya makanan-makanan yang baunya tidak disenangi atau tidak sedap. Ini sangat dianjurkan untuk bersiwak. Wasani lan utawi kaping pindhone iku indal qiyaming dalem nalikane tangi. Dan yang kedua adalah ketika bangun. Ayil istiqodhi tegese nalikane bangun, maksudnya ketika bangun minan naumi saking tidur. Ketika bangun tidur, pagi-pagi bangun tidur, terus apa? Bersiwak, baik lagi mandi, terus sikat gigi ataupun siwak. Jadi pagi-pagi ataupun setelah bangun tidur, baik malam hari ataupun siang hari ataupun pagi hari, bahkan walaupun
tidurnya cuman sebentar. Kenapa? Karena wali annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minan naumi yashushu fahu bisiwak. Karena Rasulullah ketika bangun tidur, beliau segera menggosok mulutnya dengan siwak, segera menggosok giginya dengan siwak. Terus yang ketiga adalah wasalisu lan uti kaping telune ku indal qiyami ing dalem nalikane jumenengaken ila sholati maring salat. Yang ketiga adalah ketika mau salat. Fardhon iku fardu anane salat au naflan utawa sunat, baik salat fardu ataupun salat sunat. Ini sangat dianjurkan karena dalam sebuah hadis dijelaskan rakaatani bisiwaki afdalu min sab'ina rakaatan bila siwak. Rakaatani 2 rakaat bisiwakin dengan siwak itu afdalu lebih afdol, lebih utama, lebih baik min sab'ina daripada berapa? Sab'ina 70. Apanya? Rokaatnya daripada 70 rokaat bila siwakin dengan tanpa siwak. Jadi kita sholat dengan memakai siwak ini, dengan memakai siwak 2 rakaat dengan memakai siwak ini lebih utama daripada 70 rakaat yang tanpa siwak. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena itu kalau siwakan, semisal sholat dengan siwakan saja, sudah tahu ilmunya, kemudian digunakan, bersiwak sholat 2 rakaat ini lebih utama daripada 70 rakaat. Bahkan dalam riwayat lain dijelaskan rakaatun bisiwakin ta'dilu sab'ina rakaatan. 1 rakaat dengan siwak itu membandingi 70 rakaat tanpa siwak. Nah, ini. Lo tadi 2 rakaat. Dalam riwayat lain bahkan 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat ini sama dengan kita sholat 70 rakaat ketika kita memakai siwak. Wa yuta'akadulan dan kukuhakan aidon halek mali, dan sangat dianjurkan pula fi ghairi salasati ing dalam liyane panggonan telu, di selain 3 tempat tadi al-madhkurati kang wis den tutur yang sudah disebutkan. Mima saking piro-piro panggonan huwa kang utaima iku madhkurun kang den tutur fil mutawwalati dalam piro-piro kitab kang den dawaken anggitane.
Begitu juga di selain 3 tempat yang sudah disebutkan, ini juga sangat dianjurkan untuk bersiwak, yakni dari beberapa keterangan yang sudah disebutkan dalam kitab yang diperluas keterangannya. Dicontohkan kakiro atil Qur'ani, koyodene moco Al-Quran, seperti halnya membaca Al-Quran. Di teman-teman ketika membaca Al-Quran ini sangat dianjurkan untuk bersiwak selain daripada 3 tempat tadi. Kapan waktunya? Wa yakunul istiyaq qabla ta'awud, sebelum ta'awud kita sudah siwakan. Juga wa isfiraril asnan, lan nalikane kuning-kuninge piro-piro untu, dan ketika giginya sudah berwarna kuning, ketika giginya sudah kuning, ini dianjurkan untuk bersiwak supaya tidak kotor. Selanjutnya dijelaskan cara bersiwak. Wayanwi lan niyat sopo wong ayan wayusan ulan den sunataken opo ayan wiya nyeto niat sopo wong bisiwaki kelawan siwak as-sunnata ing sunat. Wayanwi wayusanu ayan wiya bisiwakis sunnah, disunahkan untuk niat sunat ketika bersiwak, jadi supaya niat, yaitu nawaitu sunnatal istiyaq. Gimana? Nawaitu sunnatal istiyaq, saya niat sunnahnya siwak kan atau bersiwak, saya niat sunnahnya bersiwak. Kemudian wa ayyastaqala nyentos siwakan sapa wong biyaminihi kelawan tangan tengene wong, dan bersiwakan dengan tangan kanan seperti ini. Seperti ini. Dengan tangan kanan. Kemudian wa ayya bada'a lan nyento ngawiti sapa wong bil janibi kelawan arah-arah al aimani kang tengen, ming fambihi saking mulute wong, dan mengawali dengan arah kanan dari mulut. Jadi dari arah kanan. Arah kanan dulu. Kemudian wa ayyamurrahu lan nyentong lakokaken sapa wong ing siwak ala sakfi halqihi, ing atase payone atau langit-langite tenggorokane wong, imroron kelawan nglakokaken latifan kang lembut, dan supaya menjalankan siwak pada langit-langit tenggorokan ini, pada langit-langitmu mulutnya, tapi dengan cara yang halus, jangan keras, nanti bisa keluar darah. Keras, harus dengan cara yang lembut. Wa'ala karosi adrosihi lan ingatase pangkale untu bame wong, dan juga pada atasnya pangkal gigi geraham. Nah, sana. Terus caranya memegang siwak, sunahnya ini
wa ayyaj'ala ing sorohu wa ibamahu tahta siwak. Ini jari kelingking dan jari apa ini? Jempol di bawahnya si siwak. Kemudian wal asabi as-salasa al-baqiyah faqahu. 3 jari yang lain di atasnya siwak. Coba begini yang bawa pen. Nah begini. Nah, gini. Dari kanan dulu, kiri, kemudian tengah. Sunahnya lagi setelah siwakan diletakkan di atasnya telinga begini kayak rokok. Ini sunnah ini. Jadi jangan dikatakan orang gila kalau ada laki-laki siwaknya di sini. Ini banyak kalau santri di sini. Ini sunat. Ini. Juga disunatkan wa ayyuzilahu qabla wad'ihi, sebelum diletakkan sudah bersihkan. Jangan 1 minggu nggak pernah disuci, itu malah bau. Kama idza arada istiaqbihi saniyan, begitu juga ketika hendak digunakan. Sambalnya kita sikat gigi juga setelah digunakan dibersihkan. Mau digunakan juga dibersihkan lagi, jangan langsung digunakan. Ini bahaya, ini bisa menjadi penyakit. Sunahnya lagi wa alla yazida fitulihi ala sibrin, panjangnya tidak sampai 1 jengkal, jangan sampai melebihi segini, baknya lebih segini, tipenya jangan terlalu panjang, jangan sampai 1 jengkal atau 1 kilan, 1 jengkal. Sunahnya lagi wa yusanu takhlilul asnan bil kholal min asari ta'am au khairihi. Disunahnya lagi supaya mencukil dengan cukil, jadi mencukil bekas-bekas makanan ini dibersihkan. Ini sunat. Sunatnya lagi dengan kayu siwak. Ini benarnya sunahnya lagi. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Sudah cukup. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji ada guna dan manfaatnya, bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Allahumma salimna wal muslimin min afatid dunya wa 'adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna na'udzubika minal juzami wal barasi wal junun wa min sayyi'il asqam. Allahumma ij'al hadzal makan al-ma'had usyakil Qur'an makanan mubaraka. Allahumma ja'alna waladana wa dzurriyyatina wa talamizatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.